Sandiaga akhirnya resmi bergabung dengan P3. Siang ini dilakukan penyerahan kartu tanda anggota P3. Benarkah bergabungnya Sandi ke P3 ini berhadiah bacawa pres Ganjar? Karena saat ini P3 resmi bergabung koalisi pendukung Ganjar. Kita akan bahas dengan Sekjen P3 Arwani Tomafi yang sudah tergabung dalam Zoom di sini. Selamat siang Pak Arwani, langsung saja Pak, kalau boleh tahu, jadi ini tawar-menawar kepindahan Sandi ke P3 menjadi cawapres Ganjar? Alhamdulillah, jadi insya Allah sore ini kami menerima Bapak Sandiaga Uno sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan. Beliau dengan tulus ingin bersama-sama dengan kami membesarkan Partai Persatuan Pembangunan untuk memberikan sumbangsih nyata bagi pembangunan bangsa Indonesia dalam program percepatan pembangunan, insya Allah. Jadi hari ini ya resmi insya Allah Pak Sandi akan bergabung bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Pak Arwani, tapi pertanyaan saya belum terjawab. Tawar-menawar kepindahan Sandi ke P3 ini memang menjadi cawapres Ganjar? Jadi hal yang utama yang akan dilakukan Pak Sandi bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan adalah memenangkan P3, mensukseskan seluruh tahapan pemilu yang diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan. Setelah itu tentu ada capaian-capaian lain yang nanti akan menjadi bagian dari tugas yang akan diberikan, kepercayaan yang akan diberikan kepada Mas Sandi dalam memenangkan atau dalam ikut bersama-sama memenangkan P3, termasuk nanti dalam tahapan Pilpres. Tentu sesuai dengan amanat Rapimnas di Jogja, bahwa yang pertama tentu kita mengusung Pak Ganjar, yang kedua untuk cawapres ya kita akan dorong dari tokoh yang ber-KTA P3 atau dari kader Partai Persatuan Pembangunan. Apakah itu sebagai cawapres Ganjar? Jadi sekali lagi tawar-menawarnya, karena tidak mungkin Sandiaga ini hanya menjadi kader biasa saja. Kalau kita tahu pada 2019 beliau menjadi cawapres dari Prabowo. Nah, apakah memang nanti akan diusung sebagai cawapres? Halo? Ya, Pak Arwani. Ya. Jadi kepercayaan lain itu apakah sebagai cawapres? Yang pertama tentu menjadi bagian dari tim ya pemenangan P3 di pemilu 2024, dan yang kedua peluang Mas Sandi tentu semakin besar untuk menjadi satu nama yang akan dibawa oleh Partai Persatuan Pembangunan ke meja perundingan bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Tapi spesifiknya bagaimana ini Pak Arwani? Kita publik bertanya-tanya karena tidak mungkin kalau misalnya Sandiaga pindah begitu ya ke P3 tanpa ada tawaran yang menarik. Kalau kita tahu misalnya Gerindra saja suaranya lebih besar daripada P3, dan 2019 lalu mengusung Sandi sebagai cawapres dari Prabowo. Tidak mungkin jika tidak ada deal menarik dari P3. Jadi sebenarnya nantinya akan seperti apa Pak Sandi ini di sana? Soal mungkin atau tidak mungkin, kita lihat sore ini ya, faktanya kita akan menerima beliau, dan beliau juga dengan senang hati bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Kita punya tahapan lagi, insya Allah besok hari Jumat Sabtu kita akan melaksanakan Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional, yang nantinya akan menjadi ya forum untuk bagaimana ya terkait dengan Mas Sandi ini. Saya katakan bahwa kalau melihat jejak bahwa Rapimnas itu mengamanatkan nanti cawapres itu ya diharapkan adalah tokoh yang ber-KTA P3. Mereka yang bergabung bersama-sama dengan P3, dan insya Allah ya kalau Pak Sandi hari ini menerima kartu Partai Persatuan Pembangunan, berarti peluang Mas Sandi akan semakin besar ya
menjadi calon atau Oke. sosok yang akan diusulkan. Jadi sudah mengerucut ya. Jadi P3 ke arah sana ya, sebenarnya sudah mengerucutkan Sandi sebagai cawapres untuk mendampingi Ganjar. Tapi yang menarik misalnya Pak Arwani, PDIP secara kursi politik ini bisa mengusung capres-cawapres sendiri. Tidak perlu ada kekuatan tambahan. Kecuali memang ada kekuatan lain yang P3 tawarkan ke PDIP dengan mengusung Sandi ini. Kekuatannya seperti uang misalnya? PDI Perjuangan bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan menjalin kerjasama untuk bagaimana melanjutkan, bagaimana mempercepat ya proses-proses pembangunan yang sudah kita laksanakan bersama. Jadi kita ingin bersama-sama dengan rakyat mengikuti proses demokratisasi pemilu itu dengan sama-sama niat untuk membangun bangsa ini. Ya, jadi ini efek ekor jas bagi P3, apakah begitu Pak Arwani dengan mendapatkan Sandi? Ya, tidak ada misalnya, ayo ini kita kumpul, kita ketemu karena hal-hal lain di luar itu tidak ada. Jadi fokusnya jelas PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan karena punya visi yang sama, punya niatan yang sama untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Sekjen P3 Arwani Tomafi sudah berbagi informasi di Metro Siang kali ini.